Bisikan Aku Cinta, chapter 18, 9 to 5. Hah? Jadi kau mikirin itu? Iya, Lola mengganggukan kepalanya. Bener kan yang aku bilang? Kalau nanti Bang Ray pasti gak akan ingat aku lagi. Tanya Lola yang bicara sambil menatap Renal. Kalau soal itu, aku gak bisa jawab sekarang. Jawab Renal sambil tersenyum penuh makna, berusaha menutupi semua perasaan di dalam hatinya. Kamu ini, baru setengah hari aku mengenalmu, kenapa aku merasa tidak enak gini ya? Biasanya aku tidak akan meninggalkan sedikit pun perasaan di dalam hatiku pada seorang wanita. Aku memang bersama dengan wanita. Tapi itu bukan berarti aku memperhatikannya lebih dari sekedar teman untuk bicara. Tapi kenapa? Aku jadi tidak enak begini menanggapi pertanyaanmu. Gumam Renal di dalam hatinya, sedikit bingung dengan dirinya sendiri. Maksudnya gak bisa jawab karena gak enak sama aku? Tanya Lola, masih sambil menatap Renal, penasaran dengan jawaban Renal. Pria yang ditanya Lola menggelengkan kepalanya. Ada banyak pertimbangan. Aku harus mengingat atau tidak wanita yang pernah bersama denganku. Reynald menambahkan dengan suaranya yang terbawa angin karena mereka sedang ada di atas kapal boat. Pertimbangan? Maksud Bang Ray? Tanya Lola lagi. Ya, pertimbangan. Kenapa sih pertanyaan ini kok kayaknya penting banget? Apa yang kamu inginkan? Lola menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu memalingkan wajahnya dari Renald yang mulai curiga dan mengintimidasinya. Kok gak enak gini ya? Maaf ya Bang Ray, aku bikin gak enak ya? Tanya Lola lagi. Renald berusaha bersikap normal seperti biasanya. Dia mencoba menganggukkan kepalanya tanpa bicara apapun. Aku sudah bilang kepadamu dari awal sebelum kita berkomitmen, dan aku juga sudah menulis di surat perjanjian semua poinnya tentang hubungan kita. Apa kamu keberatan sekarang? Tanya Renald. Dan kali ini Renald sudah sangat serius. Lola menggelengkan kepalanya. Aku bertanya kayak gini karena hanya ingin memastikan apa yang akan terjadi setelah sebulan dan kita akan berpisah. Maksudmu? Renald menambahkan pertanyaan lagi sambil mengernyitkan dahinya. Nanti, kalau setelah sebulan, misalnya aku ketemu Bang Ray di mall, apa aku harus menyapa atau enggak? Kalau memang udah dilupakan, ya aku kan gak harus nyapa dong. Tapi nanti kalau aku gak nyapa, aku dibilang sombong. Makanya aku harus mastiin dulu apa Bang Ray bakal ingat aku atau enggak. Lola tersenyum dan berusaha menyembunyikan sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Pinter ya, sekarang aku berbohong. Ternyata sekali belajar, aku bisa terus-terusan berbohong kalau kayak gini. Bisik Lola di dalam hatinya yang memang sebetulnya menyembunyikan perasaan yang sebenarnya kepada Renald. Kamu gak boleh suka sama Renald, Lola. Duh, kamu ampun banget sih. Baru setengah hari kamu sama Renald, tapi perasaan kamu udah kayak gini. Kamu mau bawa kemana hubungan kalian selama 1 bulan ini nantinya? Ingat Lola, hubunganmu sama Renald ini adalah hubungan kontrak, bukan atas dasar suka sama suka. Seberapapun kamu suka sama dia, jangan berharap banyak. Dia tidak menganggapmu serius. Untuk apa kamu pikirkan? Bisik hati Lola menyikapi pernyataan dari Renald. Gak usah pikirin kalau kamu nanti ketemu aku di mall. Kalau memang kamu penting untukku,
maka aku akan menyapamu lebih dulu. Kalau aku tidak menyapa, lupakan saja. Dan jangan pernah memikirkan aku lagi. Bang Ray. Ayo turun. Belum sempat Lola memberikan tanggapan terhadap ucapan yang baru saja dikatakan oleh Renald. Pria di samping Lola sudah berdiri memberikan tangannya kepada Lola, mengajak Lola turun dari boot ke yacht yang membawa mereka. Tangan Bang Ray ngegandeng aku begitu mesra kayak sekarang. Gak akan pernah lagi aku rasakan, bukan? Kalau kami sudah berpisah nanti. Iya, aku ngerti. Mumpung dia masih menjadi milikku sekarang, kenapa aku tidak menikmati saja dan melupakan masalah perpisahan? Seandainya sudah waktunya kami berpisah, berarti itu adalah tanda kalau aku sudah harus melupakannya. Bukan begitu? Dan selama kami belum berpisah, maka aku adalah miliknya. Dan dia adalah milikku. Dan kami bisa saling menyayangi. Sudahlah Lola, jangan banyak berpikir lagi. Nikmati saja harimu sekarang. Bukankah ini yang kamu inginkan? Perhatian dari seseorang yang kamu rindukan. Bisik Lola dalam hatinya sambil matanya menunduk menatap tangan Renald yang dengan kuat memegang Lola, membuat hati Lola sedikit bergetar. Dan rasa ini bukan hanya dirasakan oleh Lola. Renald pun merasakan hal yang sama. Anak ini memberikan aku sesuatu yang berbeda. Biasanya, aku tidak pernah menggandeng tangan wanita seperti yang aku lakukan padanya. Kami hanya saling bersentuhan ketika kami sedang ingin bercinta. Tapi kalau tidak, aku malas sekali melakukan hal seperti ini. Bahkan, saat kita pertama kali bertemu, aku sudah memberikannya sarapan yang aku buat dengan tanganku sendiri. Menarik. Apa yang telah kau lakukan dan membuatku sampai melakukan sesuatu di luar kebiasaanku? Bisik Renald di dalam hatinya, dan ada segurat senyum di wajahnya yang tidak ditangkap oleh Lola karena Lola berjalan agak di belakangnya. Sedangkan Renald menggandeng hampir 2 langkah di depan Lola. Kamu berjalan lambat sekali, Lola. Ekor mata Renald sudah melirik ke Lola. Maaf Bang Ray, aku cepat ini jalannya. Celetuk Lola yang akhirnya berlari kecil menyamai langkah Renald. Apa jalanku kecepatan? Tanya Renald, karena Lola yang berjalan di sampingnya agak setengah berlari. Iya. Kenapa sih? Jalan cepat-cepat kayak orang mau ngambil gaji. Tanya Lola akhirnya saat mereka berhenti di dekat tangga yacht. Udah kebiasaan aku sih, jawab Renald sambil tersenyum. Dari sejak kuliah, aku sudah seperti ini. Kami tidak buang waktu jalan terlalu lama sehingga kami bisa cepat sampai di tempat kuliah. Begitupun pulang kuliah. Aku juga harus cepat berjalan karena ada beberapa les privat yang harus aku isi. Belum lagi aku punya part-time job. Jawab Renald akhirnya memberitahu alasan dari kebiasaannya ini. Jadi Bang Ray kuliah sambil kerja gitu? Tanya Lola sambil mengerjitkan dahinya.
Pria yang ditanya langsung menganggukkan kepalanya. Ya begitulah. Renald tersenyum menatap Lola. Ada yang aneh? Lola menggelengkan kepalanya. Enggak kok, cuma nanya aja. Keren banget lah, aku jadi kepikiran pengen kuliah kayak gitu juga, jawab Lola sambil tersenyum. Renald menggelengkan kepalanya. Kalau kamu memang suka dance, sebaiknya kamu cari pendidikan yang berhubungan dengan dance. Dan biasanya itu tidak didapat di tempat kuliah. Mungkin kamu harus coba ke California, jawab Renald sambil melangkahkan kakinya tidak terlalu cepat dan mereka berdua bisa berjalan santai menaiki tangga menuju ke arah kamar tidur mereka. Aku rasa enggak deh Bang Rey. Aku gak akan lakuin itu, tukas Lola yang sudah tersenyum kecut. Kamu menyerah. Lola menggelengkan kepalanya. Aku gak akan jadi penari. Aku akan jadikan itu sampingan hobiku. Lola melirik ke arah Renald sambil bicara lagi. Untuk sekarang, aku harus berorientasi pada pemasukan dan aku harus membuktikan kepada kedua orang tuaku kalau aku juga bisa menghasilkan dengan cara yang benar. Jawab Lola lagi, menyelesaikan kalimatnya. Bagaimana maksudmu benar? Renald bertanya sambil menggergitkan dahinya dan tangan kirinya sudah membuka pintu kamar mereka. Kerja kayak orang kebanyakan Bang Rey. 9 to 5, celetuk Lola jujur. Ah, itu... Renald menganggukkan kepalanya sambil membuka batruk yang dikenakannya. Iya, jawab Lola singkat karena pikirannya sudah ngawur. Duh, mataku kenapa melirik ke sana sih? Kotak-kotak itu, bisik Lola di dalam hatinya. Memang kamu akan bahagia dengan melakukan pekerjaan kantoran kayak gitu? Aku nggak tahu. Tapi Bang Rey, nggak apa-apa kok. Aku buka batruk aku sendiri. Nggak usah dibantuin. Lola masih berusaha memegang tali batruknya. Shh, jangan tolak aku. Biarkan aku melakukan apapun yang aku mau. Aku sudah membayarmu, Lola. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.